memang kalau disampaikan Bang Roy Suryo tentang IT, disampaikan Roy Suryo tentang IT, karena datangnya terlambat tadi. Temanya atau judulnya diancam angket DPR. ya. Kecurangan pemilu mau diusut. Apa buktinya? Ya, jadi memang pada pemilu kali ini saya termasuk orang yang bingung juga gitu. Kemarin ramai yang ngucapin selamat karena suara saya tertinggi gitu. Tiba-tiba berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi si rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah. Siapa yang bilang menang? Enggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah. Tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu. Yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodali 496 triliun bisa menang. Apalagi manusia, kira-kira begitu. Jadi udahlah, sekarang saya tanya Bang Kodari. Apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok, untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat tergantung kebutuhan. Nah itu, tergantung kebutuhan. Iya tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan di ketika harga di beras mana-mana, naik diberikan bantuan beras. Nggak ada yang namanya anggaran ketika keluar. ada El Nino diberikan El Nino bantuan kapan? El Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Jadi bantuan buat rakyat. Sekarang coba tanya hipotesis saya. Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Iya. Jokowi. Tapi Iya. kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, yang namanya pengaruh Pak Jokowi, kalau bicara partai politik itu diberebutkan beberapa partai politik, bukan cuman satu partai politik tertentu saja. Iya, tetapi Ini ya, kan kalau yang jelas presiden, memasang ini saya muka terangkan, anaknya. saya terangkan nih. Saya menjawab Anda nih ya, saya menjawab Anda nih. Kalau kita bicara calon presiden, dari 3 itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma 1. Iya, tapi Sehingga manfaatnya itu dari semua partai politik iya, yang gimana memasang saya mau muka jelasin, Anda bapaknya. potong terus. Sebentar dulu. Loh, Ini kan gimana saya giliran mau saya. jelasin? Anda jawab dulu, saya jawab lagi. Ini Saya giliran jelasin saya. dulu, baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu, baru Anda jawab. Makanya saya bantah dulu Anda, karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik. Tapi Gini hanya loh. satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Yang paling banyak yang Golkar mana? pasang mukanya, ada iklannya di TV One. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada. Jadi calon presiden itu cuma 1 yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya, lalu jadi coba lihat gini. Sekarang Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang saya tanya dulu. Golkar naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Ya, Jokowi itu pertanyaannya terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti Belum rata lagi dong. Kalau semua bicara berarti rata, pemilu harusnya legislatif, semua partai naik. Partai politik itu mesinnya Kalau juga rata berarti semua berkurang. naik. Nah kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai mesin, lainnya. bukan pengaruh Jokowi, ada ya variabel mesinnya. yang lain. Ada variabel yang lain. Anda nggak melihat Anda nggak begitu. bisa bantah Kalau bahwa dikatakan naik pengaruh semua, Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya Harusnya didapatkan rata. oleh banyak partai Jadi politik. udahlah, Kalau kalau calon menurut presiden saya- cuma 1. Agak. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik juga. Naik juga. Lolos saja kagak, apalagi naik. Makanya pengaruh Pak Jokowi itu Nggak, makanya banyaknya Anda di- gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tuh nggak benar. Siapa? Iya nggak benar, Anda bilang nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. PSI Kalau- naik, Golkar naik, Gerindra naik. Coba tolong dibantah. Pengaruhnya Naik nggak PSI? berapa?
Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena Ada. mesin kan? Karena Pertanyaannya mesin kan? kan? Apa? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik nggak? Ya mesinnya Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang Ada rata, dua harusnya variabel pan dong. naik. Lo nggak bisa Harusnya jangan lari. Tadi semua mengatakan nggak naik. ada. Harusnya Tadi semua- sesungguhnya harusnya mengatakan Gelora ada. naik. Kenapa Gelora Jangan naik? lari mengatakan besar atau tidak. Iya. Besar kalau digabung tuh Itu besar. makanya, ini pengaruhnya. memang beda, men. Kalau digabung besar Kalau hasilnya. kalau masih S1 Udah psikologi kehilangan kan susah. argumentasi. Udah kehilangan Ya. argumentasi dia. Ya. Udah, saya nggak usah jawab lagi. Kehilangan argumentasi Ya, dia. memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Loh, Ini yang ngomong ayo, PhD terusin. psikologi. Ayo, terusin. Ya, ini Anda yang, mau ngomong apa lagi? ini yang Ya, ngomong Anda PhD mau ngomong psikologi. apa lagi? Terusin. Saya ngomong ya. Itu masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Satu-satu. Sekarang Dia giliran tadi Anda. ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Ngomong ini. Jadi begini. Saya PSD politik. Udah. Saya PSD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama-sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja. Nggak usah bangga-banggain soal psikologi. Biasa aja lah. Kenapa saya gini loh, Bang. beliau ngomong soal psikologi, ya saya jawab saya sarjana Ya makanya psikologi. yang ngomongnya PhD psikologi. Loh, yang ngomong ini PSD politik. Ya beda. Maka lebih dalam saya bicara psikologi. Loh, kalau bicara pemilu, lebih relevan psikologi atau politik? Ya, psikologi lebih relevan lah. saya daripada Anda. Lebih relevan saya daripada Anda. Jadi gini, dia katakan bahwa kenapa Golkar lebih tinggi? Karena mesinnya tinggi. Ya mesin. Loh gini loh, fenomena Mesin. sosial itu, Mesin. variabel penjelasnya nggak pernah satu. Ada beberapa variabel. Apa? Ya, pengaruh Pak Jokowi, pengaruh mesin politik. Loh, gini loh, tesisnya Anda mengatakan tidak naik. Enggak. Saya katakan naik. Enggak, saya katakan tadi bahwa Saya katakan naik. pengaruhnya itu adalah pengaruh bluffing sembakonya, bukan Jokowinya. Enggak dong. Masa Enggak anaknya dong. Pak Jokowi yang Pengaruh sudah Pak jelas-jelas di Jokowi, belakang muka. popularitas Pak Jokowi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena Jangan. faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Nggak membantah. Lah iya kan? Popularitas Pak Jokowi Iya ya. makanya, Popularitas Pak Jokowi. makanya Popularitas Pak sembako Jokowi ya. inilah yang harusnya menjadi salah satu. Gini. Mas Iqbal sendiri tapi makan omongannya sendiri. Gimana? Nanti aku nyerang Kodari juga tapi Iqbal juga gitu. Sudah jelas di awal jangan ngomong menang kalah. Ini belum resmi KPU, ngapain ngomong oh, ini belum suaranya segini Surveinya, dari tadi mana? kita bilang survei. Nggak Tapi ada, kan belum. kita bilang surveinya bukan quick count, bukan hasil pemilu, survei. oke. Bang Setio. Oke, jadi gini, jadi menurut saya ya, bangsa ini sekarang sedang dipertontonkan. Saya Bang Karni kalau ngajar, bicara tentang kepemimpinan Pancasila, revolusi mental, pertanyaan masyarakat mahasiswa siapa? Pak, siapa pemimpin Pancasila itu Pak? Siapa yang revolusi mental itu Pak pemimpinnya contohnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjadi contoh. Sekarang rakyat menonton, mahasiswa menonton, oh begini rupanya cara berpolitiknya. Menghalalkan segala cara. Anak yang tidak cukup umur dipaksakan bisa. Begitu. Jadi bukan soal menang kalah. Bukan soal survei tinggi rendah. Tapi yang kita bicarakan adalah hati nurani kita. 496 triliun digelontorkan menjelang pemilu. Di mana logikanya kalau mengatakan itu tidak ada pengaruhnya? Bang Kodari mengakui ada pengaruhnya. Tapi kenapa itu digunakan cara-cara itu? Itu yang kita pertanyakan. Demikian. Tapi bagaimana dengan rencana hak angket? Ya, saya kira kita tunggu saja karena ini DPR masih mengalami rasa reses dan 1 Maret nanti akan dimulai. Semua proses sedang berjalan. Tetapi yang kami amati bukan hanya itu juga selain sembako. Penggunaan aparatur negara. Ya, kalau ditanya apa buktinya? Contoh, Pak Prabowo ketika dia pidato kemenangan, yang dia sebut siapa? Deddy Kobuser. Siapa Deddy Kobuser itu? TNI aktif, tituler. Mayor Teddy yang dibangga-banggakan menggendong Gibran. Itu di depan mata itu. Dia aktif, TNI. Anak-anak mesti digendong kan. Itu saja di depan mata, apalagi penggunaan oknum-oknum di daerah. Kalau ditanya laporkan Bawaslu, sudah dilaporkan, tidak diproses, mau gimana lagi? Tukinnya dinaikkan menjelang pemilu. Karena itu, ini hidup ya. Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak itu. Karena memaksa anak untuk main di wilayah orang dewasa itu. Sorry, ini imajinasi aja. Baik, sekarang
Giliran Babe Haikal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Karni. Pertanyaannya apa langsung memberikan respon aja dulu ya? Iya, belir. Saya pertama mau memberikan respon kepada Bang Suryo. Ya saya IT juga Bang. IP address itu hari ini kalau yang Bang Suryo lihat di Singapura belum tentu di Singapura. Saya pernah punya masalah. Twitter saya diambil orang. Dari follower 2 juta diambil hilang tinggal 600.000 dan sekarang hilang belas sama sekali. Saya minta bantuan polisi. Dan kemudian secara khusus membantu, ini cuma mau bilangin Pak Surya aja. Itu IP address-nya berada di Lombok yang ngerjain saya. Padahal di Jawa Barat. Padahal di Bekasi. Iya. Tadi saya sudah konfirmasi. Artinya janganlah asumsi yang Bang Suryo katakan mengindikasi sebuah kecurangan. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Begini. Kalau narasi ini berhenti sampai di sini, masyarakat tuh akan bilang curang. Sebagaimana yang dimainkan oleh paslon panik. Yaitu 01 dan 03. Nah, Kepanikan ini. Sebelum dilanjut saya mau tanya, Ya. Babe Haikal ini IT-nya alumni mana ini? Soalnya Babe ngaku-ngaku kadang ahli IT, kadang ahli filsafat, ahli agama. IT. Dari alumni mana? Biar jelas kan. Kalau Bang Rasuli dari UGM. Bang Age Haikal dari mana alumni IT-nya? Saya jelaskan sekarang aja apa nanti Bang Suryo? Sekarang. Pertama, pendidikan saya Mahadul Ulum Islamiul Arabic King Abdul Aziz. Oke. Jurusan? Syariah. Syariah. Oke. Yang kedua, information technology pertama S1 saya di Universitas Budi Luhur. 2 jurusan saya ambil, pertama manajemen informatika, kemudian teknik informatika. Yang kedua, saya melanjutkan di WA Perth University Western Australia juga information technology. Ternyata ilmunya kalah sama ITB. Sehingga saya lompat ke ITB dan berhasil mengambil master di ITB. Oke? Ijazah bisa dibuktikan ya? Buktikan. Sekarang saya kirim ke Bang Iqbal. Ya. Soalnya sekarang banyak yang ngaku-ngaku juga soalnya, kan boleh aja. Tidak usah menyindir-nyindir yang lain ya. Saya aja. Ya, saya aja. Ya. Panjang lah kalau panjang lah. Dia nggak ngira bahwa abang tuh memang sekolahnya beneran di situ. Enggak, Iya. panjang lah kalau kita mau cerita Soalnya sekolah. banyak sekali kan ahli agama, ahli IT, bingung juga kita masyarakat ini kan. Loh itu justru kelebihan saya dibanding abang. Oh saya, Iya kalau abang cuma satu fokus, enggak, kalau makanya saya buktinya macam-macam. di ijazah nanti. Iya, saya ijazah ya. juga demikian. Kalau Gini. saya- Ini nanti daripada bicara soal ijazah sendiri-sendiri, nanti ijazah asli apa enggak itu ditentukan di pengadilan. Ya gitu ya. Karena sekarang ada yang di pengadilan masih dipertanyakan ijazahnya ada. Sekarang itu saya aja, fokusnya, gitu loh. ya fokusnya saya. Enggak, ya. pakai gini. Jadi daripada terlalu lama. Saya setuju tadi bahwa yang namanya IP address, internal protocol address itu bisa di-masking. Ya. Bisa ditutup Ditopengin atau bisa seolah-olah di-covering. Bang Suryo lihat Ya. di Singapura padahal adanya di Itu karena ada Umar alasan. misalnya. Karena ada alasan. Ketika seseorang membajak Twitter atau membajak akun sosial media yang lain, dia supaya nggak diketahui, dia masking dia. Dia di cover di mana Bang Arni? Supaya tidak ketahuan. Tapi ini kan nggak ada alasan. KPU ngapain juga memasking misalnya dia ada di Jakarta, dia masking di Singapura di luar bukan akal ke sehat. situ yang saya mau bicara. Loh, apa terus? Yang saya mau sampaikan, Ya. narasi ini nggak baik. Saya hanya Akhirnya, mengatakan kalau belum sampai IP-nya pada ke itu situ. Singapura. Iya, oke. Dah, clear. Clear. Narasi itu adalah sebuah narasi yang akan berlanjut. Kalau Iya. setiap hari digaungkan sama buzzer-buzzer curang, apapun hasilnya nggak bakal diterima. Ini nggak baik buat demokrasi Saya ke hanya depan, bicara fakta begitu. Bang. Saya tidak menggaungkan narasi jahat enggak. Saya hanya Oke. bilang IP-nya yang digunakan oleh server KPU itu adalah IP miliknya Alibaba Cloud di Singapura 170.33. Karena saya mengerti IT, saya mau sampaikan Ya, dan bahwa ini belum tentu. Kalau yang ini Bang pasti, Suryo lihat di aku yakin. Singapura belum tentu Bang. Enggak, kalau ini kalian sudah saya cek pada saat awal dan kalau sekarang mungkin Kan ada saya orang bilang, saya mengatakan, pernah terjadi. Iya, Abang Oke. ngecek enggak pada saat ini? Saya nggak Lah cek. sudah, selesai. Yang saya Saya sampaikan ngecek ini terjadi IT pada KPU diri pada saya. saat itu. Terjadi pada diri saya. Oh iya, udah IP-nya beda, ada beda. di Lombok Ya, tapi dia di biar dia Bekasi. lanjutkan. Ya. Ya, Ada oke. lanjutin.
Yang kedua. Saya juga mau menyampaikan juga apa yang Bang Rocky sampaikan tadi. 10 tahun nih kita bersama tapi baru kali ini kita ada di tempat yang berbeda walaupun sama-sama 02. Setuju? Begini. Kalau Bang Rocky berkata tadi anak kecil ya umur 11 tahun narasinya seperti itu gini Bang. Saya sampai saat ini masih 100 titik sebulan bicara. 100 titik. Entah itu masjid, entah itu pertemuan, entah kampus yang undang saya batasin 100 titik sebulan. Kalau lebih saya nggak sanggup. Itu sampai sekarang masih. Dan hari ini pembicaraan yang keempat hari ini ya. Setiap itu saya survei juga. Saya tanya juga. Dan ternyata juga bertolak belakang. Tidak semua yang saya tanya itu mengatakan curang gitu. Nah ini hanya untuk menambah satu referensi ya. Nah saya mau lihat begini. Pemilu kali ini menurut Bang Iqbal bermasalah ya. Bang Surya juga. Teknologinya digunakan untuk menutupi kesalahan. Oke, Bang Rocky juga izinkan saya menyampaikan sesuatu begini ya. Masalah boleh dicek dimanapun ya, mau di Craig, mau di Kaufman, mau di Stone, mau di bahkan siapapun ahli bahasa. Ada 15 tokoh ahli bahasa. Masalah itu apa? Masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ketika harapan orang nggak sesuai dengan kenyataan, maka ini menjadi masalah. Saya menyampaikan supaya lebih clear lagi, begini. Masalah pengangkatan kepemimpinan atau pemilu hanya dua hasilnya, jujur dan curang. Jujur terjadi pada yang menang dan curang terjadi pada yang kalah. Yang jujur berkata, yang menang berkata jujur, yang kalah berkata curang. Ini terjadi 2004. SBY JK menang. Ya kan? Tapi apa yang terjadi di bawah? Wiranto Gus Solah tidak terima. Begitu juga Hamzahas, begitu juga Amin Rais. Naik ke 2009. Ketika SBY menang lagi bersama Budiono. Mega Prabowo protes dan yang ketiga selain Mega Prabowo siapa tuh pemilu 2009? Wiranto JK. Wiranto lagi yang protes. Pada waktu 2004 Wiranto, 2009 Wiranto. Lanjut. 2014. 2014 ketika Jokowi menang bersama JK, itu ada 10 truk tuh. Ya, 10 truk ya. Prabowo Hatta. 2019. Begitu terjadi juga. Yang saya mau sampaikan, ini terjadi setiap orang yang kalah sehingga buat kita ini nggak masalah dibilang curang. Kenapa? Karena sesuai antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya pasti dituduh curang. Mau tarik lagi ke belakang. Permasalahan ini diawali dengan ketika Bani Israel tidak mau mengikuti yang Tuhan tunjukkan. Dia minta diangkat seorang raja. Al-Baqarah 246. Kitab 1 Samuel, juz 8 ayat 5. Mereka ini, Bani Israel, minta diangkat pemimpin saja. Nggak mau, dia nabi nggak mau. Yang dari Tuhan nggak mau. Tahun 1700, kemudian tahun 1700 ini saya potong singkat aja. Terjadi tuh yang namanya suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Itu terjadi di Inggris ketika seorang yang bernama Maxwell itu minta, dia dihukum gantung gara-gara dia mau membawa kembali kepemimpinan Inggris ke Katolik yang sebelumnya Protestan. Begitu. Nah, tetapi Ibnu Arabi melihat bahwa konsep sebuah negara, Ibnu Arabi itu 1165. Itu menulis bahwa konsep bernegara itu nggak kayak begitu. Konsep bernegara itu adalah siapapun pemimpinnya yang penting memenuhi dua syarat. Pertama, rakyatnya tuh mesti dapat makan. Ibnu Arabi tahun berapa? Ibnu Arabi lahir 1165, ya 1165, wafat 1200, ya 75 tahun kurang lebih, ya umurnya. Dia menulis buku kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya 37 jilid. Di jilid yang keempat dia menulis tentang bernegara itu kayak apa konsepnya. Konsepnya dua, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjamin rakyatnya kagak ada yang lapar. Gitu.
Dan yang kedua, menjamin rakyatnya gak ada yang takut. Ju itu lapar, khauf itu takut. Sumbernya Quran. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ketika 01 dan 03 menuduh curang, buat kita itu gak ada masalah. Karena memang sejarah menunjukkan seperti itu. Boleh kata tahun 2004, Bani Israel aja kayak begitu gitu loh. Karena itu, stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, gitu loh. Akan jadi negara curang, akan jadi semua curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu, narasikan saja audit forensik, narasikan saja hak angket, narasikan saja apapun. Jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat 01 dan 03 panik. Gitu satu detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu. Bahkan yang belum diaudit, dia udah bilang menang. Lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti. Bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Bang Kodari. Ini you deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, yang benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau Bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dibilang sekarang juga menang? Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang Rekapitulasi sedang sampai berjalan. dengan sekarang. Sampai dengan sekarang angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Gak ada yang curang sekarang. Justru Gini, Ada itu yang curang. Yang bilang curang Gini, banyak. yang Sekali pernah ngomong putaran curang itu- itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, Tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu yang saya bilang. Sampai sekarang gak berubah. Tadi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang gak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang gak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang gak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang gak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang gak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang gak berubah saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Sampai Ngomong dong sekarang. dari awal, tuh orang kemarin gak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang gak mengaku? Enggak. Anda gak ngaku dari awal. Loh, Pakai nyindir-nyindir Anies begini-begitu. Loh memang ada Anda gak ngerti politik berarti. Mas siapa gak ngerti politik? Loh, memang ada harus Saya partai politik, Anda partai politik gak? Dengerin. Bukan, Anda Nggak paham nggak politik. perlu ikut politik. Makanya Nggak masuk ikut partai politik. politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk lihat maling Siapa dong. bilang partai politik maling? Gak ada yang bilang maling. Tidak harus jadi maling. Untuk seorang maling gak perlu. Makanya Pak Haikal gini. Enggak, saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni yang menarik, kalau saya dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar, enggak aku kalau Gibran ikhlas enggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin ya. Pertama
Kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang tuh akan celaka, nggak akan pernah berubah. Jadi omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini, gagal. Ya usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan, Ya, karena enggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus enggak Prabowo Enggak, Gibran gitu. harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Haikal yang mengatakan dulu juga begitu, ya, harusnya begitu. begini. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing, 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan, Kal jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu, juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Iya, tapi namanya presiden itu duit tunggal. Itu ada Prabowo, ada Gibran Saya gitu loh. dijawab. Jadi misalkan Rocky Gerung datang sama aku. Oke Rocky, aku nggak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh, misalkan sebelahnya Kudori misalkan gitu. Loh, Jangan misalkan itu asumsi. atau sebelahnya enggak. Itu asumsi, Oke, imajinasi. asumsi. Yang Oke, saya bilang, saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa, di belakang siapa, di kiri siapa, di kanan siapa. Saya akan menjadikan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia pada waktunya. Itu dia.